Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman di channel P Project Makers. Oke, untuk video kali ini rencananya untuk pembahasan tentang BMS ya. Jadi sebelum lebih lanjut ke BMS yang lebih rumitnya, kita mulai dari cara membaca atau mengukur tegangan baterai menggunakan Arduino terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya akan membuat di sini programnya udah selesai dan rangkaiannya juga udah saya buatkan ya. Jadi hanya sekedar penjelasannya saja. Oke, jadi lebih lebih jelasnya nanti kita akan membuat tampilan di sini ya, voltmeter menggunakan OLED. Jadi baterai yang akan kita ukur kan ada 4 ya, atau 4S di sini baterai yang digunakan dari video sebelumnya, LiFo 4 ya. Untuk LiFo 4 sendiri tegangan maksimalnya itu di 3,65 ya. Untuk standby-nya di sekitar 3,3 volt kalau nggak salah. Jadi nanti kita akan coba ukur satu persatu selnya, kemudian ditampilkan di layar OLED. Nah, jadi ini program yang sangat penting sekali ya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, tahap balancing ataupun untuk menentukan cut off-nya ya dari BMS yang akan kita buat. Jadi kita akan coba mulai dulu dari pembacaan tegangannya. Nah, di sini untuk Arduino yang akan saya gunakan Arduino Pro Mini ya. Jadi untuk hardware-nya sendiri dan komponennya saya sesuaikan dengan bahan-bahan yang sudah ada di sini ya, di workshop saya ya di P Project. Karena di sini banyak Arduino Pro Mini, saya akan gunakan itu dulu. Untuk Arduino Pro Mini ini basicnya sama dengan Arduino Uno, Arduino Nano ya, itu sama aja ya karena IC-nya sendiri menggunakan ATmega 328. Nah, untuk ATmega 328 itu resolution ADC-nya atau analog digital converternya itu di 10 bit ya. Oke, ini di 10 bit. Bentar saya zoom. Nah, ini untuk resolusinya di 10 bit atau maksimal tegangan analognya nanti akan terukur di 1024 ya, 1024. Jadi untuk minimum tegangan yang bisa dibacanya nanti 0,95 mV. Oke, ini ya untuk percobaan kali ini ya udah cukup lah ya, lumayan di sekitaran 10 bit ini. Mungkin gak akan seakurat avometer ataupun alat ukur lainnya yang lebih profesional, tapi ini udah cukup mumpuni. Kalau mau lebih bagus lagi bisa ditambahkan ADC eksternal ya, misalkan pakai ADS 1115 ya kalau nggak salah, itu 16 bit nih. Ini yang lebih kecil lagi pembacaannya, bisa lebih akurat di 15 microvolt. Nah, kalau tadi kan 0,98 milivolt ya. Ini lebih kecil lagi, jadi lebih akurat untuk pembacaannya, dan naik turunnya tegangan juga nggak akan terlalu jauh gitu noise-nya ya. Oke, kurang lebih untuk maksudnya 10 bit 1024 itu kalau dibentukan sinyal sine wave seperti ini ya. Jadi kotak-kotaknya ini akan banyak ya kalau bitnya banyak. Secara tidak langsung pembacaannya juga akan lebih halus pergeserannya, penambahan nilai dari 0 sampai ke titik maksimalnya akan lebih halus. Ibaratnya kalau kamera 10 megapiksel dengan 24 megapiksel misalkan seperti itu ya, mungkin itu lebih umum kita untuk melihatnya. Oke, basic dari pembacaan tegangan ini nanti adalah resistor pembagi tegangan ya. Nah, jadi resistor pembagi tegangan itu seperti ini. Ada dua buah resistor yang kita susun seri di sini ya. Ada R1 dan R2. Oke, Vin ini nanti baterai yang akan kita ukur. Vout ini masuk ke dalam ADC-nya Arduino ya, atau pin analog dari Arduino. Ini kenapa kita harus menggunakan sistem pembagi tegangan? Karena di Arduino sendiri itu maksimal pembacaan tegangan analognya itu 5 volt. Sedangkan misalkan kalau baterai yang kita buat
12 volt, 13 volt, itu pasti langsung terbakar Arduino-nya. Nah, makanya kita harus memerlukan resistor sebagai pembagi tegangan. Untuk resistor sendiri saya juga menyesuaikan dengan bahan-bahan yang ada di sini ya. Misalkan untuk pembacaan pertama di sini kan ada 4 baterai ya. Untuk pembacaan pertama saya menggunakan resistor 1000 ohm atau 1 kilo ohm. Tegangan yang dibaca kan per sel nih. Untuk S1 itu membacanya 1 sel. Nanti akan saya jelaskan juga kenapa S1 membaca 1 sel ya. Di sini misalkan 3,6 ya maksimal tegangan selnya. Nah, maka yang akan terbaca di pin analog Arduino sebesar 1,8 volt. Jadi ini tegangan yang aman untuk dibaca di bagian analog input Arduino ya. Oke, kita coba lagi. Tapi misalkan kalau yang dibaca 12 volt dengan resistor pembagi tegangan 1 kilo dan 1 kilo, ini adalah 6 volt outputnya. Jadi ini akan berakibat IC ATmega-nya terbakar ya, karena range tegangan dari ATmega ya maksimal di 5 volt. Apalagi kalau kalau teman-teman menggunakan microcontroller yang basicnya 3,3 volt, ini udah pasti terbakar atau error ya. Makanya kita perlu menghitung dulu bagian resistor pembagi tegangan untuk pembacaan tegangan input baterainya ya. Nah, ini udah saya sesuaikan, jadi nanti tinggal digunakan aja nilai-nilai yang ada di skema ya. Ini sebagai pengetahuan aja supaya mungkin di rumah nggak ada nih resistor 1 kilonya, mau diganti yang lain bisa ya. Tapi coba masukkan dulu ke dalam rumus perhitungan ini ya, resistor pembagi tegangan. Oke, untuk skemanya udah saya buat juga. Skemanya yang ini ya, tadi bukan. Jadi secara basicnya seperti ini untuk pembacaan tegangan. Nah, kenapa tadi saya sebutkan untuk sel pertama itu hanya membaca maksimal di 3,6 karena sistemnya seperti ini ya. Nah, ini kan ground, nanti baterainya misalkan saya susun dulu deh ya. Oke, S1, S2, sel 3 nih, ini sel 4. Nah, ini kan baterai itu ada 4 seri ya, ada 4 seri seperti ini. Kita susun seri positif ke negatif kayak gitu ya. Oke, ini nggak saya masukkan ke dalam skema karena baterainya sendiri ada di luar rangkaian ini ya. Jadi sistemnya ini saya menggunakan soket nanti seperti BMS pada umumnya ya. Nah, untuk sel 5 ini bagian negatifnya. Nah, negatif kan ke sini ya, di sel 1. Oke, ini untuk pembacaan tegangan di sel satunya yang ini, yang angka 4, nanti masuk ke sel 1. Oke, nah dilihat titik ukur dari voltmeter atau alat yang kita buat ini ya untuk pembacaan tegangan. Titik ukurnya terhadap ground ya, terhadap GND di sini. Jadi kalau kita ukur di S1 bagian sini ya, yang angka 4, itu tegangannya pasti sesuai dengan sel nomor 1. Sedangkan kalau kita langsung ukur dari sel berikutnya, misalkan sel kedua ya, di sini sel kedua. Oke, seperti ini. Nah, ini pasti tegangannya bukan 3,6 lagi per sel yang ini, karena kita hitung terhadap ground ya. Jadi akan ditambah ini 2 kali lipat, ke sini 3 kali lipat, ke sini 4 kali lipat, seperti itu ya. Jadi untuk resistor pembagi tegangannya juga harus disesuaikan. Seperti yang tadi ketika di perhitungan ini masih menggunakan resistor 1 kilo dan 1 kilo, maka pembacaan maksimal di 12 voltnya itu adalah 6 volt atau setengahnya.
Jadi ini udah saya sesuaikan supaya Arduino-nya aman ya. Ini untuk rangkaiannya, ini sebetulnya sama aja seperti BMS pada umumnya. Ini cuma saya nggak gambarkan. Ini masukin aja ya biar nggak bingung juga yang lain. Nah, nanti kurang lebih seperti ini untuk sistemnya. Oke, jadi pembacaannya akan berlipat-lipat. Nah, nanti di sini juga berpengaruh ke rumus yang akan digunakan di bagian program Arduino. Oke. Ini untuk skemanya nanti saya share juga beserta codingannya ya. Untuk yang di skema ini menggunakan Arduino Nano, tapi sama aja ya. Ini karena sebelumnya saya udah buat PCB prototype menggunakan Arduino Pro Mini ya. Oke, jadi sebelumnya saya udah buat prototype ini menggunakan Arduino Pro Mini. Jadi yang sekarang digunakan Arduino Pro Mini, tapi nanti ya, rencananya akan menggunakan Arduino Nano ya, supaya lebih mudah dalam mengganti program. Karena Arduino Pro Mini itu nggak ada USB untuk langsung kita program, harus ada FTDI atau USB to TTL-nya dulu ya. Oke, di sini ada tambahan menggunakan step down ya. Untuk step down-nya ini sebetulnya pilihan aja, bisa menggunakan AMS 1175 volt atau kalau mau range-nya lebih lebar menggunakan step down mini aja yang seperti ini ya. Step down mini sebentar. Oke, saya ada di sini. Nah, atau menggunakan step down seperti ini ya. Buck converter atau step down ya. Tipe switching ya, kalau yang seperti ini range-nya lebih lebar lagi. Jadi pengukuran tegangan yang masuknya bisa lebih tinggi. Misalkan kalau pakai AMS 1175 volt ini di 13 volt bodinya panas gitu. Nah, ini lebih baik pakai step down aja supaya lebih aman ya. Step down yang ini maksudnya yang buck converter tipenya. Oke, ini pin yang saya gunakan dari analog 0 sampai analog 3 ya untuk pembacaan tegangan baterai. Analog 4 dan 5 ini digunakan sebagai I2C ya. Kita menggunakan I2C untuk masuk untuk output ke LCD atau OLED-nya ya. Jadi LCD-nya sendiri sebetulnya bisa menggunakan tipe apa aja, nanti tinggal disesuaikan aja dengan codingannya. Kita lihat lagi bagian kita masuk ke bagian codingnya ya. Nah, di sini udah saya masukkan library-nya. Sebentar. Oke, ini library yang digunakan ya. Ini untuk yang OLED. Yang atas ini ya pendukung dari OLED ini ya. Terus yang bawah saya tambahkan Kalman filter. Nah, nanti di sini akan kelihatan, nanti saya coba praktekkan ya, tanpa Kalman filter dan dengan Kalman filter, nanti apa bedanya ya. Untuk settingan yang lainnya ini udah sesuai ya. Ini saya menggunakan OLED 128x64. Enaknya di OLED ini penempatan font atau pembacaannya kita lebih luasa ya untuk menempatkannya, mau di mana, mau kecil, mau besar. Nah, ini lebih enak sih. Saya pilih OLED juga karena energi yang diserapnya kecil ya, atau konsumsi arusnya kecil. Oke, di sini karena ada 4 sel yang akan kita ukur tegangannya, maka Kalman filternya juga akan dibuat 4 ya. Di sini saya buat objek dengan nama Kalman S1 sampai S4. Nah, ini untuk parameter di dalam ini yang harus kita sesuaikan sampai ditemukan pembacaan tegangan yang paling stabil. Ini saya coba segini dulu. Nanti mungkin teman-teman dirasa kurang stabil nih pembacaannya, boleh diganti ya. Ini diedit sendiri. Misalkan jadi 33 1 2 1 2 ya gitu, boleh lah ya. Nanti disesuaikan. Oke, selanjutnya di sini ada serial replace. Ini digunakan untuk timer ya. Jadi nanti akan kita coba lihat
hasil filternya di serial plotter ya. Serial plotter itu yang berbentuk gelombang ya. Jadi biar kelihatan perbedaan hasil filter dan sebelum filternya. Oke, jadi yang akan ditampilkan setiap 100 milisecond sini ya. Nah, ya, untuk program selanjutnya di sini ada S1R1. Nah, ini yang kita gunakan untuk pembacaan tegangan tadi ya, resistor pembagi tegangan. Jadi dalam satuannya dalam Di sini karena 1 kilo tadi, jadi 1000 ohm. Nah, kenapa ini ada angka 6-nya? Ini saya coba rubah nilai resistornya karena di resistor sendiri kan di situ ada namanya toleransi ya. Jadi bisa lebih besar dari 1 kilo ataupun lebih kecil dari 1 kilo ohm. Nah, ini saya gunakan untuk mengkalibrasi hasil pembacaannya. Kalibrasinya bisa menggunakan voltmeter. Kan kita ukur dulu nih yang sel pertama pembacaannya di 3 volt. Nah, sedangkan di Arduino kita terbaca 3,2. Nah, tinggal disesuaikan aja ya. Jadi kalau ininya nilai besar, jika R1 diperbesar, maka pembacaan tegangannya juga akan membesar ya. Udah saya kasih note di sini. Yang lain juga sama, ini dibuat 4 variabelnya ya. Karena 4 sel. Nah, terus saya buat juga variabel untuk menyimpan data tegangan yang sudah difilter dengan Kalman ya. Ya, yang ini ya. Oke, jadi Kalman filter sendiri nanti bisa kelihatan lah ya bedanya tanpa Kalman filter dan dengan Kalman filter nantinya. Oke, ini saya juga buat tegangan per selnya. Ini untuk menyimpan tegangan per selnya dan tegangan totalnya berapa nanti. Oke, selanjutnya ada variabel PCC di sini. Nah, PCC itu tegangan yang masuk ke dalam pin 5 volt Arduino. Ini menentukan juga hasil pembacaan dari voltmeter yang akan kita buat ya. Jadi harus kita ukur dulu nih pin 5 volt Arduino-nya dapat berapa volt. Misalkan 5 volt pas atau 4,9 atau misalkan 5,1. Nah, nanti masukkan ke sini ya. Ini nanti berpengaruh ya supaya lebih tepat pembacaannya. Oke, yang ini ada timer untuk menampilkan informasi ke LCD atau ke OLED-nya ya. Kenapa di timer ini? Karena biasanya kalau tanpa timer nanti perubahan di LCD-nya itu atau di OLED-nya akan terlalu cepat. Nah, kita kasih jeda aja nih 1,5 detik ya. Oke, ini yang lainnya, ini sebagai input saya deklarasikan. Kemudian ini pesan pembuka, nih saya kasih nama Smart BMS Balancer ya. Karena tujuannya nanti pada akhirnya ini akan menjadi sebuah BMS ya, atau Battery Management System. Oke, nah di void loop di sini saya masukkan untuk timernya menggunakan milis ya, karena kalau menggunakan delay itu akan terjeda ya. Sedangkan kalau milis itu kan timer internal di dalam ATmega-nya. Jadi kalau kita menggunakan ini, sistem yang lainnya akan tetap berfungsi ya tanpa jeda. Kita baca sebagai analog di sini. Oke, ini untuk di sini ada rumus pembagi tegangannya yang tadi ya. Nah, ini menggunakan rumus pembagi tegangannya. Kalau yang convert ini ada S1 convert. Nah, ini artinya mengubah tegangan yang dibaca dari analog pin ke tegangan realnya ya. Misalkan udah masuk ke Arduino itu sekitar 3 volt misalkan ya. Nah, nanti hasil dari 3 volt ini akan dikonversi lagi karena tadi kita menggunakan resistor pembagi tegangan. Nah, jadi kalau 3 volt itu harus dikonversi lagi, ini dibagi dengan hasil rumus dari pembagi tegangannya ya. Jadi kurang lebih ini berkebalikan dengan yang tadi di website ya. Sebentar. Nah, kurang lebih nanti ya berkebalikan dari inilah ya. Kalau ini kan langsung ya sumber di sini berapa, keluarnya berapa volt.
Nah, sedangkan kan kita udah menggunakan Arduino yang level tegangannya 0 sampai 5. Jadi harus disesuaikan lagi atau dikonversi kembali ya. Nah, selanjutnya di sini terkadang pembacaannya itu kan nggak stabil ya. Kalau ada pembacaan di bawah 0,1 akan dianggap minus. Nah, untuk mengatasinya kita buat variabelnya kalau di bawah 0,1 volt akan jadi 0,0 volt ya, supaya nggak ada tegangan minus yang terbaca. Nah, ini yang tadi, ini variabel yang sudah kita buat di atas untuk menyimpan data hasil pembacaan dengan Kalman filter ya, yang ini. Kalau yang tanpa Kalman filter nanti ada di, nah ini kalau tanpa Kalman filter bisa langsung seperti ini ya. Jadi, nah untuk Voltex yang ini tanpa Kalman filter. Nanti kalau yang dengan Kalman filter harus masuk dulu ke sini, ke ini library yang sudah kita masukkan ya. Sini baru disimpan lagi ke dalam variabel baru. Oke, ini. Nah, terus karena pembacaan tegangannya terhadap ground, jadi seperti yang saya bilang tadi, tegangan dari sel 1 sampai sel 4 itu akan berlipat-lipat ya. Sel 1 misalkan 3 volt, berarti sel 2-nya itu 6 volt. Sel 3-nya itu 9 gitu ya. 12 sel 4-nya. Nah, seperti itu ya. Contohnya kalau 3 volt semua. Makanya kita harus menggunakan rumus pengurangan seperti ini. Jadi kalau mau tahu tegangan sel 2, maka sel 2 pembacaan hasil sel 2 dikurangi dari sel 1. Seperti itu ya. Oke, ini untuk total selnya kenapa saya ambil dari sel 4? Karena bisa dilihat di sini sel 4 itu langsung, nah ini sel 4 ke baterai 4 itu langsung terhubung ke PCC. Ini kan PCC itu total dari semua tegangannya ya yang udah di seri. Jadi saya langsung ambil aja dari S4 tegangan ini yang sudah difilter. Bisa juga menggunakan rumus ini, S1 ditambah S2 ditambah S3 ditambah S4 bisa juga. Cuma kalau pakai yang ini yang ditambah-tambah, nanti hasilnya itu kurang stabil kalau menurut saya. Jadi saya ambil yang paling stabil seperti ini. Oke, sekarang kita coba dulu untuk masukkan programnya. Oke, ini saya udah buat fungsi di bawah. Misalkan kita mau tampilkan tegangan per selnya ya. Ini tinggal diaktifkan aja. Ini kalau mau ditampilkan di serial monitor ya. Kalau mau tampil di OLED ini sebetulnya udah menyala di OLED-nya. Nanti saya lihatkan juga. Oke, udah masuk. Kita lihat serial monitor. Nah, ini hasil pembacaannya. Coba saya matikan dulu ini. Oke, di sini hasil pembacaan sel pertama. Ini bisa di zoom lagi ya. Ini masih bisa di zoom ya. Nah, ini hasil pembacaan sel pertama 3,3. Sel kedua 3,32, sel ketiga 3,36 nih. 3,33 untuk sel keempatnya, total tegangannya jadi 13,31. Nah, ini yang ditampilkan. Oke, sebentar saya lihat dulu. Ini tegangan yang ditampilkan itu yang sudah difilter ya. Itu yang udah difilter, jadi cukup stabil ya. Tapi kalau yang belum difilter, ini saya akan coba tampilkan di serial plotter ya supaya lebih jelas. Ini saya matikan dulu untuk codingnya. Oke. Oke, di serial plotter ini saya tampilkan yang sel 1 dulu ya. Nah, supaya lebih jelas nanti kalau 4 selnya ditampilkan, artinya akan ada 8 gelombang. Jadi bingung nanti hasilnya gimana. Oke, kita lihat di sini. Kita biarkan dulu biar kelihatan lebih besar. Nah,
Bisa dilihat di sini ada warna biru dan orange. Nah, yang warna biru itu sebelum difilter menggunakan Kalman. Sedangkan yang orange itu setelah difilter. Bisa dilihat ya, ini noise-nya banyak sekali sebelum difilter. Jadi ini akan berpengaruh ke pembacaan tegangan yang terukur ya. Bisa dilihat di sini maksimal kurang lebih di 3,4 nih pembacaan spike-nya atau noise-nya. 3,3. Ini di bawah 3,3, kemudian hampir di 3,42 nih yang maksimalnya. Sedangkan setelah difilter ini cukup stabil nih di sekitaran 3,3 ya, di sini stabil banget. Nah, ini kenapa kita harus menggunakan Kalman filter ya, salah satunya. Karena noise-nya cukup tinggi. Ini berpengaruh misalkan kita mau buat sistem cut off ya. Di sistem cut off-nya misalkan upper voltage di 12 volt. Nah, ini kalau ada tegangan tiba-tiba naik ke 12 volt, maka akan langsung cut off. Sedangkan itu hanya noise ya. Ini salah satu pengaruhnya nanti dari sini ya. Oke, jadi penggunaan filter sangat penting ya, supaya lebih stabil untuk pembacaannya. Kalau mau ditampilkan di serial monitor juga bisa ya. Nah, ini kalau ditampilkan di serial monitor, ini yang belum difilter. Nih, kalau belum difilter ini loncat sampai 3,4 nih. Ini kadang-kadang sampai 3,4 ya tadi pas pertama. Sedangkan setelah difilter, dua angka di belakang komanya ini diam ya, stabil nih. Dua angka di belakang koma ya udah cukup lah, kalau menurut saya itu udah cukup stabil. Oke, jadi untuk basicnya sebelum masuk ke dalam cut off nanti dan balancer harus bisa membaca tegangan dulu seperti ini. Kalau misalkan ada rekan-rekan di sini mau membuat yang lebih banyak, misalkan untuk 8S, untuk 12S, 10S kayak gitu, sebetulnya bisa aja ya, walaupun di Arduino kan hanya analog 0 sampai 6 ataupun ada yang sampai 7. Nah, bisa diakali dengan menggunakan eksternal ADC ya, itu nanti lebih stabil lagi. Cuma di sini ya kekurangannya dengan penambahan ADC eksternal, biaya yang dikeluarkannya juga akan lebih besar juga ya. Di sini kenapa saya mau membuat BMS sendiri? Salah satunya ya untuk belajar ya. Ini untuk belajar supaya kita lebih tahu atau lebih memahami cara kerja dari BMS sendiri, terus lebih fleksibel dalam penggunaannya. Contohnya misalkan saya mau membuat 4S 50 ampere, 100 ampere kayak gitu ya, bisa disesuaikan nanti di bagian MOSFET-nya kita desain sendiri. Terus untuk sensor-sensornya, untuk fiturnya mau apa aja bisa disesuaikan ya, walaupun mungkin gak sebagus dengan yang pabrikan, tapi kalau hasil kerjaan sendiri mungkin lebih puas ya. Oke, oh ya, ini untuk tampilan OLED-nya saya tunjukkan. Nah, untuk tampilan OLED-nya seperti ini ya. Oke, di bagian atas itu ada tegangan per selnya. Ini mungkin agak ngeblur, soalnya di sini dilapis dengan akrilik ya. Bagian atas ada 4 tegangan per sel. Bagian yang tengah itu total tegangannya. Yang di bawah itu ada P Project Makers-nya ya. Nanti mungkin kalau mau buat ya silakan sesuaikan sendiri ya. Nanti kodenya saya simpan di deskripsi. Untuk video kali ini mungkin udah cukup ya. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya tentang penambahan ini balancer ya, passive balancer. Setelah itu baru masuk ke dalam sistem cut off-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.